Ikhtilat adalah bertemunya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi antara laki-laki dan perempuan tersebut, misalkan berbicara, bersentuhan, berdesak-desakan, dan lain sebagainya. Berdasarkan Said Al-Qahtani dalam kitabnya Al-Ikhtilat di halaman 7. Nah, contoh ikhtilat yang lain misalkan antara penumpang laki-laki dan perempuan di dalam gerbong kereta api atau di dalam bis kota, dan terjadinya desak-desakan di dalam tempat tersebut atau di dalam bis atau kereta tersebut. Ikhtilat hukumnya haram dan merupakan dosa menurut syariat hukum Islam. Meskipun sangat disayangkan kaum muslimin melakukannya, mungkin disebabkan karena ketidaktahuannya akan hukum Islam tersebut, atau bisa jadi karena terpengaruh dengan gaya hidup kafir barat yang serba boleh dan tidak mengindahkan halal dan haram. Dikatakan laki-laki dan perempuan itu berikhtilat jika memenuhi kriteria berikut ini, yaitu yang pertama, ketika laki-laki atau perempuan tersebut berada di suatu tempat yang sama-sama ada di tempat tersebut. Jadi syaratnya yang pertama memang bertemu di tempat yang sama ya. Kalau bukan di tempat yang sama berarti bukan ikhtilat. Terus yang kedua, jika bertemu di tempat yang sama tersebut terjadi interaksi antara laki-laki dengan perempuan ini, yaitu seperti berbicara, saling menyentuh, bersenggolan, berdesakan, dan lain sebagainya. Namun jika tempatnya adalah tempat umum atau publik seperti pasar, rumah sakit, masjid, sekolah, jalan raya, lapangan, kebun binatang, dan sebagainya, laki-laki dan perempuan itu dibolehkan melakukan ikhtilat, tidak terjadi keharaman ya, karena ini merupakan tempat-tempat umum. Namun dengan syaratnya di tempat-tempat umum ini aktivitas yang boleh dilakukan itu adalah aktivitas muamalah. Misalkan jual beli, belajar mengajar, merawat orang sakit, pengajian di masjid, melakukan ibadah haji, atau kalau di tempat wisata tuh ya memang sedang berwisata dan kita tidak sedang ngobrol-ngobrol dengan laki-laki yang bukan muhrim atau laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau di tempat-tempat umum tersebut yang sudah saya sebutkan tadi, itu boleh terjadinya ikhtilat dengan syarat tidak terjadi interaksi khusus. Adapun tempat ikhtilat yang diperbolehkan tadi, misalkan contohnya kalau kita berobat ke dokter, kita perempuan, dokternya laki-laki, terus di situ terjadi aktivitas periksa kesehatan dan sebagainya. Nah, ini boleh dilakukan. Nah, atau misalkan di ruang kelas bersama dengan dosen atau dengan guru, antara guru laki-laki dengan murid perempuan atau kebalikannya, ada aktivitas belajar mengajar dan memang itu pure murni sedang belajar mengajar, maka itu boleh dilakukan. Tapi kalau ada aktivitas di luar itu, pembicaraannya sudah pembicaraan yang khusus ke ranah pribadi misalkan, nah itu sudah terjadi kholwat akhirnya, atau ikhtilat kalau itu ramai-ramai di dalam kelasnya. Maka kaum muslimin harus membedakan ya antara ikhtilat ya dengan aktivitas yang boleh dilakukan. Ada ikhtilat yang haram, ada ikhtilat yang halal. Ikhtilat yang haram itu ketika tadi terjadi interaksi antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, di mana interaksi tersebut bukanlah interaksi muamalah yang diperbolehkan seperti tadi dalam kesehatan, belajar mengajar, jual beli dan sebagainya yang dibolehkan oleh hukum syara. Hal ini diperjelas gitu ya di dalam hadis Rasulullah SAW yang bersabda, kedua mata zinanya adalah memandang yang haram, kedua telinga zinanya adalah mendengar yang haram, lidah zinanya adalah berbicara yang haram, tangan zinanya adalah menyentuh yang haram, dan kaki zinanya adalah melangkah kepada yang haram. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah juga melarang laki-laki dan perempuan itu untuk berdesak-desakan atau hadir bersama-sama ke sebuah restoran atau kafe untuk makan bareng-bareng misalkan, karena di situ terjadinya yang pertama tidak menundukkan pandangan, bisa jadi melihat aurat lawan jenisnya, dan juga bisa jadi mengacu kepada pembicaraan yang lebih khusus atau spesial, dan itu sangat bisa sekali terjadi menimbulkan kemaksiatan yang lain, misalkan terjadinya pacaran, bahkan bisa jadi sampai kepada pelecehan seksual atau perzinahan. Nauzubillahi min dzalik. Ya, jadi kita harus jaga-jaga ya teman-teman, apalagi ini di bulan Ramadan ini sering sekali ada yang namanya buka bareng ya, bukber, buka puasa bersama, itu sering sekali terjadinya ikhtilat yang tidak dibolehkan di dalam Islam.